Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya channel saya, Aceh Fuad Hasyim Iqbal. Oke, terima kasih. Oke, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang ihtilam. Nah, pada pembahasan ini kita membahas tentang pengertian ihtilam. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang hal yang harus dilakukan setelah ihtilam. Yang ketiga, tata cara bersuci. Dan yang terakhir adalah larangan saat hadas besar. Ini termasuk ke dalam ihtilam juga ya. Oke, next selanjutnya yang pertama yaitu pengertian ihtilam. Nah, pengertian ihtilam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ihtilam menurut bahasa. Dan yang kedua ada menurut para ulama. Menurut bahasa artinya mimpi basah ihtilam itu ya. Dan yang kedua menurut ulama yaitu keluarnya air mani karena mimpi basah atau sebab yang lainnya. Nah itu ya pengertian dari ihtilam. Ini hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi Rasulullah SAW bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga ia bermimpi basah itu balik, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang fakta lain tentang ihtilam. Apa nih ya fakta lain tentang ihtilam? Ya, ini dari Ummi Salamah atau Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Sulaiman datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang perempuan wajib mandi ketika ia ihtilam mimpi basah? Beliau bersabda, ya, jika ia melihat air. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ingat ya, ihtilam itu juga dialami oleh perempuan. Next selanjutnya yaitu hal yang harus dilakukan ketika ihtilam atau ketika hadas besar. Nah, ketika seorang laki mengalami ihtilam atau mimpi basah, cepat-cepatlah ia untuk melakukan mandi besar. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu tidak ada masa ihtilam seperti perempuan ada masa haidnya. Nah, kalau ihtilam itu tidak ada ya. Jadi harus cepat-cepat untuk mandi besar. Nah, ini dia tata cara mandi besar bersama dengan tata cara mandi besar untuk perempuan. Nih, siapkan air, sabun dan sampo. 2. Niat, lalu siram air ke kepala dan gosok-gosok. Oh iya, masih ingat kan niat mandi wajibnya? Kita ingat-ingat lagi ya. Ada yang masih ingat? Nah, ini dia niatnya. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. Nah, yang selanjutnya 3. Menyiram air ke seluruh tubuh dan dahulukan yang kanan terlebih dahulu. 4. Alirkan air secara merata. Dan yang kelima, pakai sampo dan sabunnya. Dan yang terakhir, bilas atau bersihkan semuanya pakai air. Nah, di sini kita akan mengetahui beberapa sunnah dari mandi wajib. Nah, sebelum niat diusahakan atau disunahkan membaca basmalah dan berwudu terlebih dahulu. Dan sunnah yang lainnya yaitu mendahulukan anggota badan yang paling kanan ya. Oke, sudah mulai paham? Oke, next selanjutnya. Hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan hadas besar. Apa aja ya yang harus kita hindari ketika kita dalam keadaan hadas besar? Sama ini seperti pada saat haid, yaitu yang terjadi perempuan, yaitu yang pertama dilarang dulu sholat. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah bersabda, apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Muttafaqun alaih. Yang kedua, dilarang dulu berpuasa. Nah, ini dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukankah perempuan yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga yaitu dilarang berada di dalam masjid. Ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan orang-orang yang sedang junub. Yang keempat yaitu dilarang baca dan bawa Quran. Ibnu
Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang sedang menjalani haid dan sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran, dan yang terakhir dilarang untuk tawaf. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Ini karena ini kebanyakan untuk perempuan. Ini sebenarnya dalam ketika hadas besar sama ya antara laki-laki dan perempuan, cuma yang bedanya adalah tidak ada masa waktu untuk laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki dalam keadaan hadas besar atau keadaan ihtilam, maka dia harus cepat-cepat tuh untuk melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya ya. Kalau enggak, dia akan terhitung dosa. Next, kesimpulan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membagi 3 poin penting. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang fakta lain tentang ihtilam, yang ketiga yaitu tentang hal yang dilarang ketika dalam keadaan hadas besar. Menurut pengertian ada terbagi menjadi 2, yaitu menurut bahasa, yaitu artinya mimpi basah, sedangkan menurut para ulama yaitu keluarnya air mani karena mimpi basah atau sebab lainnya. Nah, sedangkan fakta lain tentang ihtilam, ini ihtilam bisa dialami oleh perempuan. Sedangkan larangan ketika kita hadas besar, ini kita dilarang dulu untuk mengerjakan sholat. Jadi mandi dulu ya, dilarang dulu berpuasa, jangan dulu diam di masjid, jangan dulu baca dan bawa Al-Quran, dan jangan dulu tawaf. Nah, ini karena laki-laki jadi dia harus langsung mandi besar dan bisa langsung melakukan hal yang itu. Nah, sumber ini kita ambil dari KMA 183, diambil dari buku Erlangga tahun 2020 dan buku Toha Putra 2016. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.